Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Mumtaza dengan NIM 210611100070. Saya dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dalam pendidikan yang terdapat dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Bapak Sudi Pratikno SPD MPD. Kita akan membahas tentang hakikat manusia dalam pendidikan. Ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian hakikat manusia dalam pendidikan. Yang kedua adalah harkat dan martabat manusia dalam pendidikan. Yang ketiga adalah dimensi-dimensi kemanusiaan dalam pendidikan. Yang keempat adalah pengembangan dimensi kemanusiaan dalam pendidikan. Dan yang kelima adalah pendidikan dan pengembangan peradaban manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hakikat manusia dalam pendidikan. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Yang kedua adalah pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki sesuatu martabat khusus. Hakikat manusia memiliki beberapa aspek, antara lain berkenaan dengan asal-usulnya, struktur metafisikanya, serta karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia, yaitu aspek yang pertama adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Aspek yang kedua adalah manusia sebagai makhluk individu. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Artinya, manusia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibagi dan memiliki perbedaan dengan manusia lain. Aspek yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang berarti bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain. Setiap manusia adalah pribadi, individu, dan adanya hubungan pengaruh timbal balik antara individu dengan sesamanya. Berdasarkan hal itu, dan karena terdapat hubungan timbal balik antara individu dengan sesamanya dalam rangka mengukuhkan eksistensinya masing-masing, maka hendaknya terdapat keseimbangan antara individualitas dan sosialitas pada setiap manusia. Aspek yang keempat adalah manusia sebagai makhluk yang unik dan multidimensi. Unik artinya satu-satunya. Setiap orang adalah dirinya, satu-satunya dan berbeda dengan yang lainnya. Multidimensi menunjukkan bahwa manusia memiliki kekayaan dimensi yang luar biasa untuk dipelajari. Kemudian adalah pengertian dari pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses pengajaran untuk mengubah sikap dan perilaku manusia. Manusia harus mampu membedakan dirinya dengan sesuatu yang ada di luar dirinya. Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat manusia dalam pendidikan adalah suatu konsep yang mendasari manusia di dunia pendidikan. Poin yang kedua adalah mengenai harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat merupakan dua istilah yang tidak terlepas dari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Harkat dan martabat manusia tidak terlepas dari hak asasi manusia dalam menjaga harga dirinya karena sudah melekat sejak lahir dan terbawa dalam kehidupan bermasyarakat. Mengacu kepada pemahaman harkat dan martabat, dapat mengandung pengertian bahwa manusia adalah 1. Makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 2. Makhluk yang terindah dalam kelengkapan bentuk dan proses penciptaannya. 3. Makhluk yang tinggi derajatnya di antara ciptaan Tuhan yang lain. 4. Makhluk yang menjadi khalifah di muka bumi dengan kesempurnaan kejadian dan derajatnya. 5. Makhluk yang memiliki hak asasi manusia. Poin yang ketiga adalah dimensi-dimensi kemanusiaan.
Pada hakikat manusia terdapat 4 dimensi manusia yang dibawa dari lahir. Yang pertama adalah dimensi keindividuan. Manusia sebagai makhluk individual mempunyai arti bahwa manusia sebagai seorang yang utuh, yang tidak dapat dibagi antara kesatuan fisik dan psikis, serta manusia sebagai individu memiliki hak sebagai kodrat alami atau sebagai anugerah Tuhan kepadanya. Yang kedua adalah dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan merupakan dimensi yang didasarkan pada tiap-tiap individu yang diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dan menjalin komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah dimensi kesusilaan. Susila berarti dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Nilai kehidupan berupa norma yang berlaku di masyarakat dan moral, yaitu ajaran tentang baik dan buruk perbuatan dan kelakuan. Yang keempat adalah dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Manusia sebagai makhluk beragama mempunyai kemampuan menghayati pengalaman diri dan dunianya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Pengembangan dimensi kemanusiaan. Manusia lahir telah dikaruniai dimensi hakikat manusia, tetapi masih dalam wujud potensi, belum teraktualisasi menjadi wujud kenyataan atau aktualisasi. Dari kondisi potensi menjadi wujud aktualisasi, terdapat rentetan proses yang mengundang pendidikan untuk berperan dalam memberikan jasanya. Pengembangan dimensi kemanusiaan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengembangan utuh. Tingkat keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan atau pelayanan atas perkembangannya. Pengembangan yang utuh dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama adalah dari wujud dimensi, yaitu aspek jasmani dan aspek rohani. Yang kedua dari arah pengembangan, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua adalah pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Pengembangan yang tidak utuh berakibat terbentuknya kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Poin yang kelima adalah pendidikan dan perkembangan peradaban manusia. Hubungan pendidikan dengan peradaban itu saling berkaitan. Peradaban hidup yang bermutu adalah peradaban yang dibangun oleh pendidikan. Masyarakat dengan peradaban yang maju cenderung memiliki pendidikan yang maju, demikian sebaliknya. Melalui pendidikan pula, manusia dapat mengembangkan ide-ide yang ada dalam pikirannya dan menetapkannya dalam kehidupannya sehari-hari, yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri.